Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seto Satrio, saya dari kelompok 1, dengan NIM 10.20.22.0002. Saya ingin mempresentasikan judul judul presentasi kelompok kami tentang dampak negatif penyebaran hoax di media sosial Twitter, negative impacts of spreading hoax on social media Twitter. Nah, yang pertama ada abstrak. Penyebaran hoax di media sosial telah berkembang menjadi masalah yang signifikan bagi masyarakat. Faktor-faktornya yang mempengaruhi penyebaran hoax, ciri-cirinya dan dampak hoax terhadap masyarakat adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki literatur dan menganalisis isi dari berbagai sumber. Berita di internet hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital, motivasi ekonomi, dan polaritas politik adalah penyebab utama penyebaran hoax. Konten hoax biasanya menyebar dengan cepat, memiliki judul yang menarik, dan mengandung informasi yang salah. Hoax menyebabkan kebingungan, konflik, dan sehingga kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hoax, penyebab hoax, pola penyebarannya. Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki literatur dan menganalisis isi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Algoritma media sosial biasanya digunakan oleh para penyebaran hoax untuk mencapai jangkauan yang luas secara tepat. Hoax dapat berdampak negatif pada masyarakat dalam berbagai cara, mulai dari memicu konflik sosial hingga mengubah persepsi publik, mengancam stabilitas negara, pemerintahan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menangani kasus hoax yang menyeluruh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malaki Sudata Sidik dengan NIM 10.20.24.00204. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, yaitu adalah informasi didistribusikan dan diakses melalui jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas informasi yang tersebar di media online karena semua orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi data media online dapat menyebarkan informasi. Hoax dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti, sebuah fakta. Menurut survei Mastel 2019, dari 1.116 responden yang menerima hoax lebih dari satu kali per hari, sebanyak 14,7%, lalu 34,6% menerima hoax setiap harinya, dan lainnya. Hoax ini tersebar luas di media arus utama dan juga di media online. Bisa dilihat banyaknya sumber hoax dan banyak sumber hoax termasuk aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. 62,80% situs web, 34,90%, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter 92,40%. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Najmi dengan NIM 10.20.22.40.01.90. Saya akan membacakan tentang metode penelitian. Metode peneliti yang belum dipelajari secara menyeluruh untuk menentukan prioritas, memberikan penjelasan tentang definisi operasional, dan memberikan gambaran tentang desain penelitian akhir. Pada dasarnya, karakteristik penelitian eksploratif ini bergantung pada beberapa teknik. Beberapa di antaranya adalah penelitian sekunder yang berarti mengolah pengetahuan data yang tersedia. Pendekatan kualitatif ada informal yang berarti berinteraksi dengan pengguna di metode penelitian interaktif yang menggunakan internet. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dengan mendefinisikan masalah yang belum terungkap. Penelitian eksploratif ini dimulai dengan gagasan umum tentang penggunaan penelitian untuk mengidentifikasikan masalah. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan ketika masalah berada pada tahap awal dan sering disebut sebagai pendekatan teori grounded atau penelitian interpretasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairan Afif dengan NIM 10.20.22.401.96. 3. Hasil dan pembahasan penyebaran hoax di media sosial menjadi masalah besar yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Hoax yang tersebar dengan cepat dan tanpa verifikasi dapat menyebabkan kebingungan dan perselisihan dan bahkan pengaruh pada pengambilan keputusan publik. Ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan informasi yang relevan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, media, platform media sosial, dan masyarakat harus bekerja sama
Pemerintah dapat membuat undang-undang yang tegas untuk memerangi penyebaran hoaks. Media harus meningkatkan standar jurnalistik dan verifikasi informasi, dan platform media sosial harus memperkuat sistem deteksi dan penanganan hoaks. Sementara itu, masyarakat yang harus lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Fungsi media sosial dapat diketahui melalui sebuah kerangka kerja honeycomb. Menurut Kizman et al. 2011 menggambarkan hubungan kerangka kerja honeycomb sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan 7 kotak bangunan fungsi, yaitu identity, conversation, sharing, present, relation, reputation, dan group. 1. Identitas menggambarkan bagaimana pengguna beridentitas dalam media sosial, termasuk nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi, dan foto. Conversation menggambarkan bagaimana pengguna berkomunikasi dengan orang lain dalam media sosial. 3. Sharing menggambarkan pertukaran, pembagian, dan penerimaan konten seperti teks, gambar, atau video. 4. Present menggambarkan apakah pengguna dapat mengakses penggu. 5. Relationship menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya. 6. Reputation menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasikan orang lain serta dirinya sendiri. 7. Group menunjukkan bahwa pengguna dapat membentuk komunitas dan subkomunitas berdasarkan minat, demografi, atau latar belakang. Untuk profil responden, pendidikan responden, jenis kelamin responden, profesi responden, isi hoaks yang sering diterima, jenis hoaks yang sering diterima, saluran penyebaran berita hoaks, bisa dilihat pada slide dan gambar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakia Sefaliha dengan NIM 102022400011. Di sini saya akan membacakan batasan masalah. Yang pertama itu ada penelitian ini berfokus pada penyebaran hoax di Twitter sebagai platform media sosial utama karena sangat penting untuk penyebaran informasi. Yang kedua itu ada analisis terbatas pada penyebab utama hoax seperti kurangnya literasi digital, motivasi ekonomi, dan polarisasi politik. Yang ketiga itu ada efek sosial yang dianalisis, mencakup kebingungan publik, konflik antar individu, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi. Baik, perkenalkan, nama saya Yuka Nurfadillah Putra dengan NIM 102-0224-00064. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah kawan-kawan saya bahas sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait materi dampak negatif dari penyebaran berita hoax di media sosial. Kesimpulannya, hoax di media sosial, terutama Twitter, telah menjadi masalah yang besar bagi masyarakat kontemporer. Studi ini menunjukkan bahwa hoax menyebar dengan cepat karena adanya polarisasi politik, motivasi ekonomi, dan literasi digital yang rendah. Hoax biasanya memiliki judul yang menarik, tetapi mengandung informasi yang salah, yang menyebabkan kebingungan, konflik, dan kehancuran kepercayaan publik terhadap informasi dan lembaga yang relevan. Hoax berasal dari media sosial sebanyak 87,5%, diikuti oleh aplikasi dan situs web, serta konten foto, video, atau berita lama yang diunggah ulang sebanyak 67%. Mereka memiliki potensi untuk menimbulkan konflik sosial, pergeseran pandangan masyarakat, dan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memerangi penyebaran hoax, pemerintah, media, platform media sosial, dan masyarakat harus bekerjasama. Pemerintah harus membuat undang-undang tegas, media harus meningkatkan verifikasi informasi, platform media sosial harus meningkatkan sistem deteksi hoax, serta masyarakat harus lebih cerdas untuk menyaring informasi sebelum tersebar dengan luas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.